Shalom semua, kita bersyukur pada hari ini kita boleh sampai di hari yang ke-65 dan kita akan sama-sama membaca dan merenungkan Yosua 16 sampai 18. Dan di sini berbicara tentang lanjutan dari pembagian tanah perjanjian. Kemarin kita sudah bersama-sama membaca tentang pembagian untuk suku Yehuda. Tapi kita tahu juga bahwa 2,5 suku sebelumnya, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasya sudah mendapat bagian di sebelah timur Sungai Yordan. Dan kita sekarang masuk kepada pembacaan kita di pasal 16 dan 17, itu berbicara tentang milik pusaka Efraim dan Manasya. Kita tahu Efraim dan Manasya adalah dua anak tertua dari Yusuf, yang pada akhirnya itu menggenapkan 12 suku, karena suku Lewi mereka tidak mendapatkan tanah perjanjian secara khusus bagi suku itu, karena mereka disebarkan di setiap suku, dan Tuhan berjanji bahwa milik pusaka mereka adalah Tuhan sendiri. Dan kita lihat bersama-sama di pasal yang ke-17 di situ, untuk suku Efraim dan Manasya berbeda dengan suku Yehuda yang di dalamnya ada Kaleb. Dan Kaleb adalah orang yang sangat bersemangat, penuh iman. Dan kita lihat untuk Manasya sendiri dan Efraim, mereka merasa mereka juga memang mereka suku yang cukup besar, dan mereka merasa itu kurang bagi mereka. Dan mereka juga tidak sesemangat Kaleb untuk menguasai atau menaklukkan yang orang-orang yang masih ada di area tanah perjanjian yang sudah diberikan bagi mereka. Mereka datang kepada Yosua dan meminta agar Yosua dapat memberikan tanah lagi ekstra buat mereka. Dan ini yang dikatakan oleh Yosua di ayat yang ke-17. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasya, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Dan Yosua adalah seorang pemimpin yang baik. Dia juga memberikan dorongan kepada mereka untuk tetap bersemangat. Kita berhadapan dengan berbagai orang, dan tingkat keimanan dan kepercayaan, semangat dan ketangguhan masing-masing kita berbeda. Tapi puji Tuhan, di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, tapi lewat pemimpin seperti Yosua ada dorongan untuk mereka dapat sungguh-sungguh dapat menguasai apa yang sudah diberikan kepada mereka. Dan Tuhan selalu menolong, ya, memberikan kekuatan. Dan dikatakan dengan apa yang mereka punya, Yosua mengingatkan bahwa mereka adalah kelompok yang kuat dan yang besar, dan mereka pasti dapat menghalau semua musuh yang masih tinggal di sekitar tanah yang sudah diberikan kepada mereka. Dan inilah menjadi pelajaran bagi kita dalam mendapatkan berkat Tuhan. Seringkali kita juga harus melakukan bagian kita dengan semangat untuk mengerjakan. Bahkan kata Yosua, kalian dapat membuka gunung-gunung yang baru. Kita tidak hanya menikmati apa yang ada di depan mata, tetapi kita juga dapat melakukan hal-hal yang lain. Dan kita tahu bahwa di dalam perkenanan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong segala sesuatu dapat berhasil. Puji Tuhan. Lalu kita masuk kepada pasal yang ke-18, dan di situ berbicara tentang yang pertama adalah pada saat mereka sudah sampai di Silo, lalu mereka mendirikan mezbah pertemuan di situ. Seperti ayat yang pertama dikatakan, maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Dan akhirnya kemah pertemuan sudah bisa didirikan di sana, dan itu berarti mereka mendapatkan tempat untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Seperti kita tahu dalam perjalanan pada saat Musa, Tuhan berfirman di kemah pertemuan itu. Pada saat awan itu turun ke atas kemah pertemuan itu, berarti mereka harus
berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan ingin berbicara kepada mereka. Biasanya Musa yang masuk, lalu semua bangsa Israel berada di depan pintu kemah masing-masing untuk menyaksikan dan menunggu pada saat Musa keluar dari kemah pertemuan dan menyampaikan apa perintah Tuhan kepada mereka. Jadi pada saat kemah pertemuan itu sudah didirikan, itu sesuatu yang luar biasa sebagai pertanda kehadiran Tuhan juga di tengah-tengah bangsa Israel. Dan ayat yang kedua berbicara tentang pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian pusaka. 7 suku itu di luar dari suku Ruben, suku Gad, suku Yehuda, dan juga 2 suku yang lain, yaitu suku dari anak Yusuf, yaitu suku Efraim dan suku Manasya. Dan 7 suku yang lain, mereka perlu untuk segera mengerjakan apapun yang menjadi bagian mereka. Sebab itu Yosua berkata kepada mereka, dan ini perkataan dorongan yang agak keras dari Yosua saya rasa, karena begini bunyinya. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah saudara, kalau mungkin dia punya kemampuan beda dengan orang lain dalam cara bekerja, itu lain. Tetapi malas itu berbicara soal sikap, dan kita harus berubah, kita harus bersemangat untuk merebut. Mungkin mereka terlalu lelah, tetapi malas adalah sesuatu yang berkaitan dengan semangat dan berbicara soal kebiasaan, ya. Dan kita harus berubah untuk hal ini, sama seperti Musa menasihati ketujuh itu. Lalu dia akhirnya meminta agar mereka memberikan 3 orang sebagai utusan dari tiap-tiap suku itu, dan mereka disuruh untuk pergi menjelajah dan mencatat daerah-daerah yang akan menjadi bagian mereka. Seperti ayat 8, Yosua berkata, pergilah jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini di Silo aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Dan kita perhatikan di sini bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Yosua, oleh bangsa Israel, selalu berada di hadapan Tuhan. Tuhan selalu ikut di dalamnya, karena memang Tuhan adalah pemimpin mereka. Dan itu yang kita harus belajar dalam kehidupan kita. Dalam segala perkara kita harus mengikutkan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan adalah sesuatu sesuai perkenanan Tuhan bagi kita. Dan setelah mereka pergi, semua utusan itu, 3 orang itu pergi, dan mereka kembali kepada Yosua. Lalu Yosua ayat 10 katakan, Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Nah, lalu beberapa ayat selanjutnya itu berbicara tentang milik pusaka suku Benyamin, dan pada pasal-pasal berikutnya tiap-tiap suku juga akan dijelaskan bagian-bagian mereka. Nah saudara, kita tahu bahwa Tuhan sudah memiliki takaran bagi setiap suku bangsa Israel, dan sama seperti kita, Tuhan juga sudah memiliki takaran bagi kita. Bersyukurlah dalam segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan, dan lakukanlah dengan baik, saudara. Dan karena segala sesuatu adalah kasih karunia Tuhan, dan kalau kita melakukannya, itu bukan berarti karena kehebatan kita dan kita dapat memilikinya, tetapi kita sebagai respon kita kepada Tuhan yang sudah memberikan, yang sudah menganugerahkan kepada kita, dan Dia akan terus menolong kita, memampukan kita untuk dapat mengkaryakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Haleluya. Biarlah kita mendapatkan pelajaran berharga untuk 3 pasal ini, dan biarlah kita terus diberkati oleh Tuhan. Haleluya.